Pak Mahendra, sebelum di OJK Anda sudah menduduki tanggung jawab di sekian lembaga tentunya Pak. Sudah pernah di Kementerian Koordinator Perekonomian, Wakil Menteri Keuangan ya Pak, pernah? Ya. Menteri Perdagangan juga wakil. Oke, ya. Apa yang membuat Pak Mahendra melihat ada pendekatan yang berbeda dengan yang sekarang Anda lakukan ketika memimpin OJK Pak? Ya, yang pasti tentu OJK adalah lembaga negara ya. Memang bukan kementerian atau lembaga seperti yang saya pernah berada sebelumnya. Tentu bukan berarti dia tidak komit kepada kepentingan nasional, karena kepentingan nasional adalah kepentingan kita bersama gitu. Tidak ada pengecualian terhadap itu, semua harus mendukungnya. Tapi dengan katakanlah struktur yang seperti itu menunjukkan perbedaan terhadap proses dari pengambilan keputusannya. Nah ini yang saya rasa menariknya. Jadi di satu sisi pengambilan keputusan itu dilakukan oleh organisasi ini sendiri, ya, sehingga berbeda dengan yang sebelumnya saya berada. Nah di lain sisi proses pengambilan keputusannya itu juga ya agak unik. Kalau di tempat sebelumnya itu ya tentu pimpinan tertinggi memiliki kewenangan yang paling tinggi dalam mengambil keputusan. Nah, tapi kalau di OJK ini pengambilan keputusannya dilakukan dengan apa yang disebut dengan bahasa Inggrisnya kolektif kolegial. Bahasa Indonesianya sebenarnya ya musyawarah mufakat. Dan itu harus bulat. Nah, dan ya walaupun kemarin di undang-undang yang baru di 2023 di P2SK ada semacam hak tambahan bagi ketua Dewan Komisioner dalam proses pengambilan keputusan. Tapi ya saya bisa sampaikan syukurlah sampai saat ini saya tidak pernah menggunakan hak itu. Jadi semua keputusan bulat tetap selalu dipenuhi musyawarah mufakat dan dengan segala macam perbedaan pandangan dan prioritas. Karena ini juga yang kedua nih mungkin uniknya OJK. Kewenangannya, mandatnya, dan bahkan struktur organisasinya ditambah terus. Yang belum ditambah memang anggarannya. Tapi ya sudah, memang ini kondisi yang kita tentu respon dengan positif ya. Karena dengan adanya undang-undang tadi itu, jumlah dari anggota Dewan Komisioner bertambah 2, lalu di bawahnya tentu Deputi Komisioner, lalu kepala departemen, direktur, dan jajaran bertambah semua ini. Padahal kemampuan untuk menambah SDM juga tidak menjadi bertambah karena kondisi yang ada. Jadi kelihatan, dan sekarang kalau dilihat OJK sebagai regulator sektor keuangan Indonesia dibandingkan rekan-rekan kami di negara-negara lain, saya dengan ya merasa ini ya cukup yakin melihat bahwa kewenangan dan mandat yang diberikan OJK mungkin terbesar di dunia gitu ya, karena mulai mengawasi dari perbankan yang konvensional dan mapan sampai kepada lembaga keuangan mikro yang tentu di banyak negara tidak ikut dalam pengawasan di regulator keuangan, sampai kepada aset digital termasuk kripto yang juga di negara lain biasanya regulatornya berbeda. Kalau kami semua satu, dan tentu untuk market conduct atau pengawasan terhadap perilaku pelaku industri keuangan yang tempat lain juga seringkali terpisah organisasinya. Nah, di kami semua jadi satu itu. Nah, jadi memang keputusannya menjadi lengkap, dilihat dari semua dimensi. Ya memang kalau dilihat apa namanya ya konsekuensinya adalah bukan kecepatan tapi kesabaran. Baik. Ya, kesabaran harus lebih tinggi lah. Nah, sehingga keputusannya tetap terjadi. Dan terlepas dengan kondisi global tadi dan tantangan yang ada, kami optimis bahwa struktur yang ada dan semangat untuk proses yang terbaik tadi tetap terjaga. Dan ini berlanjut sampai ke bawah ke seluruh daerah. Baik. Pak Mahendra, terakhir apa harapan Anda atau mungkin mimpi
seorang Mahendra Siregar untuk sektor jasa keuangan, untuk industri jasa keuangan di Indonesia, Pak? Kalau tadi ya, apapun yang kita sudah kontribusikan sekarang, kalau dilihat dari segi potensinya, barangkali bahkan belum setengah dari apa yang bisa seharusnya dikontribusikan. Yeah. Jadi ruang untuk pengembangan ya, untuk penguatan itu besar sekali. Nah, dan kita berada di situ. Nah, dan kondisi perekonomian yang tidak mudah dalam global tadi itu justru memberikan peluang bagi sektor keuangan berkontribusi lebih besar sehingga tidak harus menuntut semata-mata pertumbuhan dari perekonomiannya. Ini yang saya lihat sebenarnya suatu kesempatan bagi sektor jasa keuangan untuk memainkan posisi dan kontribusi yang lebih besar. Ya. Dan tentu kami berusaha sebaik mungkin untuk bisa melakukan hal itu. Baik, kita doakan supaya Pak Mahendra dan kawan-kawan di OJK bisa terus mengawal sektor jasa keuangan di Indonesia dan untuk kebaikan bangsa kita. Pak Mahendra, terima kasih sudah memberikan waktu Anda. Terima kasih, Bung Leo. Dan pemirsa, demikianlah pembicaraan saya bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.